wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairia Deswita, NIM 19240549, kelas 19307. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek karakter building dengan judul korupsi. Topik ini saya pilih karena korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang menghambat perkembangan negara kita. Tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menghancurkan nilai moral, keadilan, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai korupsi sangat penting, terutama bagi generasi muda seperti kita. Yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan pengertian korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang, kemudian menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi bukan hanya tentang mengambil uang negara, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penyimpangan seperti manipulasi data, penggelapan aset, dan pemberian atau penerimaan suap, hingga praktik nepotisme dan gratifikasi. Pada dasarnya, korupsi adalah tindakan yang merusak integritas, mengabaikan etika, dan melemahkan sistem pemerintahan yang seharusnya berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Di slide selanjutnya sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya korupsi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, dan faktor-faktor ini saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, lemahnya integritas moral. Ketika seseorang tidak berpegang teguh pada nilai kejujuran dan tanggung jawab, ia mudah tergoda untuk menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi. Yang kedua, kurangnya sistem pengawasan dalam satu lembaga. Jika aturan tidak diterapkan dengan baik atau pengawasan tidak berjalan efektif, tindakan korupsi sangat mudah terjadi. Dan yang ketiga, kesenjangan ekonomi dan tekanan kebutuhan hidup. Beberapa orang yang menghadapi tekanan ekonomi atau tuntunan lingkungan tertentu menjadi lebih rentan melakukan kecurangan. Dan keempat, di sini ada budaya organisasi yang permisif. Misalnya, ketika lingkungan kerja terbiasa dengan praktik-praktik tidak etis, sehingga pelanggaran seperti korupsi dianggap hal yang biasa saja. Dan yang kelima, penegakan hukum yang lemah. Jika hukum tidak ditegakkan secara tegas dan konsisten, pelaku tidak akan merasa jera, dan praktik korupsi akan terus berulang. Selanjutnya, di sini ada dampak korupsi. Korupsi memiliki dampak yang sangat luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Dari sisi ekonomi, korupsi menyebabkan pemborosan anggaran negara, proyek pembangunan menjadi tidak efektif, biaya investasi meningkat, dan pertumbuhan ekonomi melambat karena dana yang seharusnya digunakan untuk mementingkan masyarakat justru disalahgunakan. Dari sisi sosial, korupsi menciptakan ketidakadilan masyarakat yang membutuhkan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial tidak mendapatkan pelayanan yang layak. Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin pun semakin melebar.
Dari sisi politik, korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, legitimasi hukum menjadi lemah, dan demokrasi terancam karena keputusan-keputusan penting dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu melalui suap atau gratifikasi. Dengan kata lain, korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi merupakan ancaman besar terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk memahami bahaya korupsi dan berkomitmen menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari. Pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil seperti tidak menyontek, bersikap jujur, dan tidak mengambil hak orang lain. Demikian pemaparan saya mengenai penyebab dan dampak korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.